Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Faisal. Saya di sini ingin memaparkan presentasi saya membahas bagaimana kebijakan publik, khususnya di sektor kesehatan, dalam fokus analisis dan perbandingan publik antara Indonesia dan Belanda dengan menggunakan teori Bush. Lalu selanjutnya, apa kebijakan publik itu? Kebijakan publik itu rangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah publik. Untuk konteks kesehatan, kebijakan publik memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, adil, dan merata. Untuk definisi para ahli, contohnya James Anderson pada tahun 1984 bertegas bahwa kebijakan harus direncanakan, diimplementasikan, dan diikuti oleh aktor-aktor terkait. Studi kasusnya mengenai urgensi kebijakan kesehatan terutama di daerah dan fokus contoh pada Gunung Kidul dan era reformasi kesehatan pada tahun 2009 dan 2017. Urgensi kebijakan, kondisi kebijakan kesehatan yang tidak berbasis data, kesenjangan akses, dan kebutuhan evidence-based policy, dan reformasi BPJS. Yang pertama, banyak kebijakan kesehatan daerah yang tidak memakai data ilmiah. Yang kedua, ada kesenjangan akses kesehatan antara daerah maju dan tertinggal. Lalu, hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia. Kebijakan harus menjamin pemerataan layanan. Pada era 2009-2017, banyak kebijakan baru, termasuk rintisan BPJS, tetapi implementasi tidak selalu efektif karena minim koordinasi dan data. Maka diperlukan kebijakan berbasis bukti, efektif, dan sesuai kebutuhan lokal. Adapun jenis kebijakan publik, yang pertama yaitu regulatif, distributif, dan konstitutif. Yang pertama, regulatif itu aturan atau regulasi yang mengatur layanan kesehatan dan tata kelola kebijakan berbasis bukti. Untuk distributif, kebijakan yang menyalur sumber daya kesehatan ke masyarakat. Dan konstitutif itu kebijakan yang membangun atau mengubah struktur institusi, contohnya pembentukan BPJS. Nah, adapun tahapan kebijakan itu identifikasi masalah, lalu formulasinya, implementasinya, dan evaluasi. Untuk penjelasannya, kebijakan itu tidak buat secara tiba-tiba. Ada tahap seperti identifikasi masalah, perumusan solusi, implementasi, sampai evaluasi efektivitasnya. Tahapan ini penting agar kebijakan tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Teori Bush, konteks, proses, and actor. Konteks itu kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mempengaruhi kebijakan kesehatan. Untuk prosesnya, bagaimana kebijakan itu dijalankan, dirumuskan, dinegosiasikan, dan diimplementasikan terakhirnya. Untuk aktor, siapa saja yang terlibat seperti pemerintah, PJS, tenaga kesehatan, adapun masyarakat dan LSM-nya. Tiga elemen ini membentukkan kualitas kebijakan. Tahapan proses kebijakan, ada tahapannya yang berinci. Kebijakan yang harus mengikuti alur logis ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan publik. Untuk perbandingan proses kebijakan Indonesia dan Belanda. Di Indonesia, proses reformasi kebijakan cepat, asas keadilan dan aksesnya, namun sering terkendala di implementasi daerah terpencil dan dana. Sedangkan di Belanda, proses reformasinya bertahap, melibatkan konsultasi publik, kompetisi swasta yang kuat, dan implementasi lebih struktur. Adapun kelebihan dan tantangan sistem kesehatannya, yang pertama di Indonesia cakupannya luas, solidaritas, distribusi layanan tidak merata, defisit pembiayaan BPJS, dan kurangnya SDM di daerah. Kalau untuk di Belanda, kualitasnya tinggi, efisiensi,
Tantangannya biaya yang sangat mahal, tekanan uang, dan administrasinya rumit. Untuk aktor dan perilaku, Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, daerah, BPJS, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Perilaku kebijakan bergantung pada kapasitas daerah. Sedangkan di Belanda, aktor utamanya adalah perusahaan asuransi swasta dan dokter keluarga dengan persaingan regulatif yang kuat. Untuk perbandingan konteksnya, Indonesia negara berkembang, wilayah luas, budaya beragam, dan aksesnya tidak merata. Sedangkan di negara Belanda itu negara maju dengan sumber daya besar, akses kesehatan yang merata. Untuk kesimpulannya, kebijakan kesehatan tersebut harus dipahami melalui konteks, proses, dan aktor. Indonesia dan Belanda sama-sama mengejar Universal Health Coverage UHC, tetapi pendekatan berbeda. Untuk perbaiki sistem, Indonesia perlu memperkuat konteks, data, SDM, proses, dan aktornya. Mungkin sekian dari pemaparan presentasi saya. Teman-teman ada yang dipertanyakan? Saya Fikriyah izin bertanya Kak, bagaimana peran aktor atau stakeholder memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan di Indonesia? Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai materi yang kakak sampaikan tadi. Mengapa sistem BPJS Kesehatan sering dianggap belum efektif, padahal sudah menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia, Kak? Terima kasih, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya Saudari Riri. Ya, terima kasih. Yang kedua, terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Tian ya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Riri, yaitu bagaimana peran aktor atau stakeholder mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan Indonesia. Betul? Ya. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga ada aktor yang menjalankannya. Dalam konteks Indonesia, aktor utama meliputi pemerintah pusat, daerah, BPJS, dan masyarakat. Setiap aktor memiliki kepentingan dan kapasitas berbeda. Misalnya, pemerintah berperan sebagai pembuat aturan, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi daerah. Tenaga kesehatan menjadi ujung tombak pelayanan, namun sering terkendala fasilitas dan beban kerja. Masyarakat sendiri berperan dalam kepatuhan dan partisipasi. Jika aktor-aktor ini tidak berkoordinasi dengan baik, kebijakan yang baik pun bisa gagal di lapangan. Sebaliknya, jika ada komunikasi sinergi dan tanggung jawab bersama, kebijakan akan berjalan efektif dan berkelanjutan. Hanya untuk pertanyaan dari Saudara Tian, mengapa sistem BPJS Kesehatan sering dianggap belum efektif, padahal sudah menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia? Begitu ya, Kak? Ya, mungkin saya jawab secara konsep. BPJS Kesehatan adalah pencapaian besar untuk menuju Universal Health Coverage, menjamin setiap warga negara mendapat layanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena beberapa faktor. Yang pertama itu ketimpangan fasilitas dan SDM kesehatan antar kota dan daerah terpencil. Lalu, defisit keuangan akibat ketidakseimbangan antara iuran dan klaim pelayanan. Dan prosedur administrasi yang kompleks menyebabkan pelayanan lambat dan kurang efisien. Kurangnya literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta. Meskipun begitu, BPJS tetap merupakan langkah maju dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Tantangannya kini itu adalah peningkatan efisiensi, pengawasan anggaran, dan pemerataan mutu layanan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Cukup untuk presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.